Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Anti Rasuah kepada Roma Hurmuzi menambah panjang daftar nama ketua umum partai politik yang diciduk KPK atas kasus korupsi. Menurut data, sebelumnya ada 4 nama ketua umum partai politik yang dijebloskan ke jeruji besi akibat kasus korupsi. Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS periode 2009-2014, menjadi nama pertama yang ditangkap KPK pada 30 Januari 2013. Saat itu Lutfi terlibat dalam kasus pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Lutfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsidiar kurungan 1 tahun penjara. Ketua partai politik kedua yang terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK adalah Anas Urbaningrum. Tahun 2013, Anas menjabat Ketua Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka. Anas terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada proyek pembangunan GOR Hambalang. Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara. Tak hanya itu, Anas juga dicabut hak politiknya. Nama Surya Dharma Ali menjadi ketua partai politik ketiga yang terjerat kasus korupsi. Mantan Ketua Umum P3 ini dikenakan status tersangka akibat kasus korupsi dana haji. Tahun 2015, Surya Dharma Ali harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo selama 10 tahun. Setia Novanto adalah ketua partai politik keempat yang ditangkap KPK pada tahun 2017. Saat itu, Setia Novanto menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Penangkapan Setia Novanto penuh dengan drama, hingga KPK berhasil menangkapnya. Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsidiar 3 bulan. Dan tahun 2019, lagi-lagi untuk kali kedua KPK menyeret Ketua Umum P3. Roma Hurmuzi diduga terlibat dalam jual beli jabatan di Kemenak. Ya, ini kan intervensi politik ya ke birokrasi. Apa targetnya? Ya menurut saya ini kan mendemonstrasikan bahwa sebagai ketua umum dia itu punya kekuasaan yang besar gitu ya. Sehingga menteri pun sebagai kader partai itu adalah di bawah katakan gitu ya instruksi seorang ketua umum partai. Dengan kata lain menunjukkan bahwa sebetulnya kader partai yang dipromosikan dalam satu jabatan strategis sebagai menteri, sebagai pemimpin lembaga, itu sebetulnya adalah mereka ini kepanjangan tangan partai. Sebelum kasus Romi mencuat ke permukaan, wajah Kementerian Agama sudah beberapa kali tercoreng akibat kasus korupsi. Kasus korupsi dana abadi umat yang menyeret nama mantan Menteri Agama Said Agil Hussein mengakibatkan dirinya mendapat vonis 5 tahun penjara. Said Agil Hussein menjadi Menteri Agama pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang melakukan korupsi di tubuh Kementerian Agama. Seolah tak belajar, Surya Dharma Ali juga melakukan korupsi dana abadi umat dan korupsi proyek haji yang mengakibatkan dirinya harus menjalani masa tahanan selama 10 tahun. Fad El Faus, mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, terbukti melakukan korupsi pengadaan Al-Quran dan perlengkapan alat pendidikan di Madrasah Sanawiyah pada tahun 2011. Fad harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Nama Zulkarnain Jabar turut terseret dalam kasus pengadaan Al-Quran dan perlengkapan alat pendidikan di Madrasah Sanawiyah. Zulkarnain terbukti mengintervensi pejabat Kementerian Agama untuk memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana proyek alat pendidikan di Madrasah Sanawiyah. Nama Romi juga diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan pada tubuh Kementerian Agama yang melibatkan Haris Hasanuddin dan Muafak Wirahadi. Romi diduga mengatur jabatan pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan Kabupaten Gresik. Romi diduga menggunakan kekuasaannya untuk mengatur seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenak Gresik dan Jawa Timur. RMY kami duga tidak melakukan perbuatannya sendirian, diduga bersama-sama dengan pihak di Kementerian Agama. Jadi ada dugaan aliran dana suap untuk kepentingan pengisian jabatan Kanwil dan Kepala Kantor dalam konteks kasus ini. Sistem politik transaksional atau pembagian kekuasaan yang telah dianut lama di Indonesia nyatanya menyimpan cacat dalam hukum. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya Romi yang diduga melakukan suap jual beli jabatan di Kemenak.
Dengan jatah di kementerian itu kan politik transaksional. Jadi menurut saya itu adalah pola relasi yang mutually politically symbiotic. Jadi satu pola berjejaring atau bersinergi tapi untuk saling menguntungkan. Siapa mendapat apa, siapa berperan apa. Lah ini ya, dalam politik selalu seperti itu. Fenomena politik transaksional sudah terjadi semenjak zaman Orde Baru, di mana otoritas partai tertentu menduduki satu kementerian atau lembaga. Fenomena ini masih berlangsung hingga sekarang. Dulu disebut sebagai Kementerian Daerah Tertinggal. Itu selalu diberikan kepada PKB kan gitu ya. Nanti Menteri Agama diberikan kepada P3 gitu kan. Atau mungkin profesional dan sebagainya. Kelemahan politik transaksional salah satunya rentan terhadap intervensi yang dilakukan partai politik terhadap birokrasi. Bentuk intervensi yang terjadi bukan hanya kekuasaan, namun juga untuk mendapatkan uang. Di daerah, melalui tangkap tangan yang kami lakukan Desember 2016, itu ada kasus jual beli jabatan yang kami ungkap di Klaten. Itu bupati memang menjual jabatan-jabatan mulai dari level kadis sampai level yang lebih rendah, dan juga ada 2 daerah di Jawa Barat ya, seingat saya, itu beberapa jabatan juga dijual di sana. Jika memang jual beli jabatan sudah begitu banyak terjadi di lingkup pemerintahan terkecil, maka harus ada cara jitu dan hukuman yang membuat jera para pelaku. Sementara itu, tidak hanya Kementerian Agama, jual beli jabatan juga terjadi di 13 kementerian lainnya yang saat ini sedang didalami KPK.